Halo, selamat pagi. Apa yang bisa saya bantu? Selamat pagi Pak. Sebelumnya saya boleh kenalan dulu Pak. Boleh. Saya itu Yosa. Saya siswa SMA kelas 3. Tapi saya merasa hidup saya itu nggak kayak teman-teman saya. Saya sangat dikekang sama orang tua saya. Saya nggak boleh main sampai malam, meskipun itu nggak malam banget. Pokoknya apa ya? Dikekang lah Pak. Saya bingung. Oke, saya paham. Eh, Mungkin kamu bisa cerita lebih lanjut lagi tentang apa yang membuat kamu merasa tertekan. Yang membuat saya tertekan itu, saya itu dikasih HP, tapi HP itu nggak boleh dikasih sandi atau nggak boleh dikunci. Saya pernah coba suatu hari, saya kasih sandi, saya kunci begitu HP-nya. Lalu saya dimarahin sama orang tua, saya dimarahin habis-habisan. Setelah itu saya nggak boleh pegang HP lagi selama 2 hari. Itu juga saya juga dibatasi hanya sampai jam 5 sore Pak. Setelah itu saya harus pulang. Kalau lebih dari jam segitu saya akan langsung dimarahi. Itu saya merasa tertekan. Selalu setiap malam saya dituntut untuk belajar. Saya nggak suka belajar Pak. Saya kalau belajar itu karena keinginan saya sendiri begitu. Saya pasti akan belajar setiap malamnya, tapi tidak dengan perintah atau pemaksaan seperti itu Pak. Saya di kamar, saya dikunci, saya harus belajar. Nanti ketika jam 7 malam saya dibuka, lalu disuruh makan. Setelah itu kadang kalau nggak dikunci ditungguin saya belajar. Jadi saya bener-bener harus di depan buku lama gitu. Terus itu juga kadang yang membuat saya bingung kalau ada kerja kelompok sampai malam. Saya ngerasa saya beban sama teman-teman saya. Kita kerja kelompok bareng-bareng sampai malam, tapi saya nggak boleh sampai malam. Saya jadi nggak enaknya sama mereka, saya nggak tertekan. Itu sih Pak. Dari masalah yang sudah kamu hadapi tadi, kamu merasa tertekan, kamu merasa dikekang, kamu merasa dibatasi oleh orang tua kamu. Tapi sejauh ini kamu udah pernah coba belum untuk ngomong langsung ke orang tua kamu tentang perasaan kamu, tentang ya seperti tadi kamu merasa tertekan, kalau kamu itu ternyata dari larangan mereka kamu merasa nggak bebas, kamu merasa dikekang sehingga kamu tidak bisa mengeksplor diri kamu lebih jauh gitu. Apakah kamu sudah pernah berbicara kepada mereka tentang itu? Saya sudah pernah mencoba berbicara Pak, tapi waktu itu respon yang saya dapat itu nggak baik. Mereka merasa bahwa mereka pola pendidikan yang mereka terapkan ke saya itu sudah yang paling baik. Jadi ketika saya nggak setuju dengan pola didik yang mereka berikan kepada saya malah dimarahi Pak. Saya dimarahi habis-habisan. Ya untungnya saya tidak dipukul. Pernah ada waktu itu hampir dipukul. Itu yang terakhir kali saya untuk berbicara dengan mereka. Karena ketika saya untuk mencoba lagi, saya kepikiran nanti saya akan dipukul gitu. Ketakutan yang lain lah, saya akan dipukul, saya akan diusir, atau saya nggak dikasih HP lagi. Itu ketakutan saya Pak. Kenapa saya nggak nyoba lagi? Oke. Tapi sejauh ini dari pengalaman kamu, pengalaman tua kamu, pernah nggak terpikirkan dalam diri kamu sebenarnya apa sih yang membuat orang tua saya melarang saya seperti ini? Apa sih yang membuat orang tua saya sampai membatasi saya, sampai melarang saya, sampai apa ya? Mungkin bisa dibilang mengekang kamu gitu, sehingga kamu itu tidak bisa bebas untuk melakukan apa aja sesuai dengan apa yang kamu mau. Mungkin pernah nggak itu terpikirkan dalam diri kamu?
saya pernah terfikirkan sih Pak, tapi gimana ya, saya pernah cerita sama seorang, itu orang yang saya anggap dekat, teman saya. Beliau memberi pemahaman bahwa ya mereka kasih peraturan gitu kamu tuh karena mereka sayang sama kamu, mereka pengen kamu tuh nggak kenapa-napa. Ya saya tahu itu, saya sadar akan itu, tapi saya ngerasa saya tuh udah besar, saya udah kelas 3 SMA, saya ngerasa saya bisa jaga diri saya. Kalau saya dikerang terus, gimana cara saya survive di dunia luar? Saya laki-laki loh Pak. Bahkan teman-teman perempuan saya yang lain pun nggak sampai segitunya. Saya laki-laki kok diperlakukan lebih dari perempuan, dijaganya sampai seperti itu. Saya sebenarnya masih nggak mengerti kenapa kok sampai sekarang saya masih dikekang seperti ini. Oke. Tadi kamu bilang kamu juga sudah pernah berbicara kepada orang tua kamu juga berbicara terus terang kepada keluarga kamu kalau kamu juga ya merasa terdekat, kamu sendiri juga merasa tidak bebas. Mungkin waktu itu belum ditanggapi dengan baik oleh mereka. Nah, mungkin kita perlu belajar untuk bisa menyampaikan apa yang kamu rasakan, menyampaikan perasaan kamu dengan lebih baik lagi gitu, dengan lebih efektif, sehingga ya orang tua kamu lebih mengerti situasi kamu, lebih mengerti perasaan kamu seperti itu. Mungkin apakah kamu mau mencoba cara itu? Saya mau mencoba Pak, cuman itu tadi yang saya bilang, saya takut, banyak ketakutan di dalam diri saya sama mereka. Saya takut dipukul sama mereka, saya takut dikunci. Pokoknya pikiran saya selalu negatif ketika saya terfikirkan untuk ngomong itu. Bahkan ketika mood orang tua saya sedang sangat baik, itu pikiran itu selalu menghantui ketika saya mau ngomong. Bahkan setiap harinya Pak, pikiran itu selalu menghantui saya. Ya, kamu merasa takut. Tapi apakah kamu mau mencoba? Pastinya mau. Oke. Sekarang mari kita coba. Mungkin pertama-tama kamu perlu memahami tentang situasi dan kondisi orang tua kamu. Sebelum kamu menyampaikan perasaan kamu juga perlu melihat situasi dan kondisi mereka. Bagaimana keadaan mereka saat itu? Apakah mereka sedang dalam situasi yang enak untuk diajak bicara, atau mungkin mereka dalam situasi yang sedang emosi juga gitu. Nah, ketika kamu sudah menemukan waktu yang tepat, kamu sudah melihat bahwa orang tua saya sedang happy, atau mungkin ya ini saatnya untuk saya berbicara, mereka sudah ya ini merupakan saat yang baik untuk saya mengajak mereka berbicara seperti itu, ya kamu bisa mengungkapkan itu, kamu bisa mengungkapkan perasaan kamu, dan pasti mereka juga akan bisa mengerti, mereka akan lebih mudah untuk memahami akan situasi kamu seperti itu. Tapi kalau kamu masuk ke dalam suasana itu, lalu mereka dalam situasi dan kondisi yang tidak baik, yang mungkin tidak tepat bagi mereka, ya pasti bisa jadi itu seperti yang tadi kamu katakan, bisa jadi kamu dipukul, atau mungkin bisa jadi mereka justru tidak terima dengan apa yang kamu sampaikan seperti itu. Jadi ya sangat penting bagi kamu juga untuk melihat situasi dan kondisi mereka seperti itu, sehingga mereka lebih mudah untuk menangkap keluhan kamu, untuk memahami kehidupan kamu seperti itu. Tapi jika hal-hal buruk itu terjadi sama saya, apakah ada jaminan Pak? Maksudnya supaya kalau misalnya hal tersebut, misalnya saya dipukul gitu, apakah ada jaminan yang membuat saya aman dari kekerasan orang tua saya? Itu ketakutan saya aja sih Pak. Ya mungkin saya rasa ya kan mereka orang tua kamu, ya mungkin semarah-marahnya mereka kepada kamu, seemosi-emosinya mereka kepada kamu, ya orang tua kamu juga pasti tidak akan pernah sampai ya dengan sangat tega gitu untuk menyakiti kamu seperti itu. Jadi mereka juga pasti
ya punya rasa sayang kepada kamu. Bahkan mereka mengekang kamu, mereka membatasi kamu, itu juga karena ya mereka ingin melindungi kamu gitu dari segala apa ya, tantangan-tantangan yang ada di luar sana, kehidupan-kehidupan yang mungkin liar di luar sana, sehingga mereka menjaga kamu dari itu. Maka ya ketika kamu sudah berani untuk menyampaikan semua perasaan kamu pada mereka, ya tentu ya mungkin mereka bisa marah, tetapi ya saya rasa sebagai orang tua mereka tidak akan menyakiti kamu seperti itu, apalagi dengan cara yang parah, memukul atau mungkin menyiksa kamu. Jadi itu pasti tidak akan terjadi. Kamu harus percaya juga kepada mereka sebagai orang tua. Seperti itu. Baiklah Pak, saya akan coba untuk kedepannya, saya akan coba untuk bicara sama mereka. Berarti sekarang sudah oke, kamu udah mau coba? Saya mau coba. Oke, bagus. Saya akan mendukung kamu terus untuk maju, berani cerita, berani mengungkapkan kemana-mana. Jika suatu saat nanti kamu mau datang lagi ke sini, saya akan menerima kamu dengan sebaik-baiknya. Saya akan menerima kamu kapanpun kamu mau bertemu saya, kapanpun kamu menceritakan kepada saya. Seperti itu. Terima kasih.